Kisah Para Rasul 16 ayat 13-18. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu 2 Juni 2024 kita membahas tentang Eneas yang lumpuh 8 tahun dan seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas yang cuma dengan modal jarum dan benang dia bisa memberitakan firman Tuhan sehingga orang di Lida waktu itu, kota Lida bukan Lydia ya, banyak yang percaya terima Tuhan Yesus. Nah, itu kan bukan perempuan yang kaya ya, dia seorang penjahit ya, dengan modal benang dan jarum. Dan hari ini kita membicarakan seorang wanita yang terkenal yang bernama Lydia. Kalau di gereja Katolik, setiap tanggal 20 Mei, jadi bulan lalu ya, setiap tanggal 20 Mei dirayakan hari Santa Lydia. Santa Lydia ini dianggap orang suci karena dialah pertama-tama seorang yang percaya Tuhan Yesus dari orang Eropa. Jadi Filipi itu ada di kerajaan Makedonia ya, yaitu Yunani sekarang lah. Jadi kota Filipi itu ada di Yunani sekarang, negara Yunani. Pada waktu itu kalau kita baca tadi ada disebut Paulus dan kami. Jadi ada beberapa orang ya, bukan cuma Paulus sendiri. Itu Paulus bersama temannya yang bernama Silas. Dan kemudian muridnya Silas yang bernama Markus ya. Dan mungkin ada lagi murid-murid lain. Maka dikatakan Paulus dan kami. Jadi kami itu adalah Paulus sendiri, Silas, Markus, dan mungkin ada yang lain lagi. Jadi waktu Paulus dan teman-temannya sedang menyusuri sungai, sebuah sungai di kota Filipi, karena Paulus tahu bahwa orang Yahudi kalau membuat sinagoga atau rumah doanya itu di pinggir sungai ya. Itu sudah budaya orang Yahudi ya. Jadi sekarang Paulus ketika sampai di Filipi, di Eropa ini ya, di Yunani, negara Yunani, dia mau cari dulu rumah doanya orang Yahudi, yaitu sinagoga ya. Menyusur sungai, akhirnya dia ketemu memang ada sinagoga, rumah doa orang Yahudi di situ. Dan saat itu banyak orang sedang berkumpul karena hari Sabat ya. Mereka berdiskusi tentang firman Tuhan, kehidupan sehari-hari.
dan Paulus mengajar mereka. Ya, kesempatan itu selalu Paulus gunakan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, Injil Kristus. Jadi di sinagoga inilah dia memberitakan Injil Kristus. Dan saat itu ada seorang wanita yang bernama Lydia. Dia mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Paulus dan dia membuka hatinya sehingga dia betul-betul percaya pada Tuhan Yesus. Padahal dia bukan orang Yahudi ya, dia orang Eropa. Lydia ini, ibu Lydia ya, berasal dari Tiatira. Tiatira itu adalah sekarang di Turki. Jadi masuk di Asia ya. Di firman Tuhan tadi dikatakan dia seorang wanita penjual kain ungu. Kenapa dicatat penjual kain ungu? Karena kain ungu pada waktu itu adalah kain yang sangat-sangat mahal. Sehingga yang bisa beli cuma orang-orang kaya ya, orang-orang jutawan ya. Sehingga kalau kita mau kategorikan Ibu Lydia ini, dia adalah seorang wanita pengusaha yang kaya raya. Pasti rumahnya besar sekali ya. Kalau minggu lalu tentang Tabita yang miskin, yang cuma modal benang dan jarum jahit, tapi yang kali ini kita bicarakan Santa Lydia. Orang Katolik katakan mereka Santa Lydia. Seorang wanita dari kota Tiatira, sekarang Turki ya. Kalau kita pergi ke Turki ada kota ini, dan di kota Turki ini, Tiatira ini memang tempat jual kain-kain wol yang mahal-mahal. Dan salah satunya kain ungu. Nah, Lydia ini terkenal sebagai wanita kaya pengusaha yang menjual kain ungu. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, kain ungu itu seperti garmen, pakaian merek Louis Vuitton, Hermes, Zara, Burberry, baju yang mahal-mahal ya bermerek. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, itulah kain ungu di kota Filipi zaman Lydia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian karena Lydia membuka hatinya terhadap firman Tuhan yang diberitakan Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh mau terima dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini kita bisa belajar, kalau kita dengar firman seperti saat ini, kalau kita tidak membuka hati, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita bersedia membuka hati kita, mari Roh Kudus terangkan firman yang sedang ditaburkan ini. Maka Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian kita tentang firman yang ditaburkan atau diberitakan. Itu terjadi pada Ibu Lydia. Sehingga dia dan seisi rumahnya, berarti dia dan keluarganya ya, tentu dengan suami dan anak-anaknya, semuanya minta dibaptis oleh Rasul Paulus. Luar biasa ya. Padahal dia seorang Eropa ya, warga negara Eropa ya, Yunani. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Bisa memakai orang yang tidak berpunya kayak Tabita atau Dorcas, tapi bisa juga Tuhan pakai orang yang kaya raya seperti Lydia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kuncinya karena Lydia mau membuka hatinya menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Itu yang pertama ya. Jadi marilah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kemudian kisah yang kedua dalam pembacaan tadi, ketika Rasul Paulus dengan teman-temannya sedang mengajar atau memberitakan Injil Kristus di sinagoga, ada seorang perempuan yang suka pakai ilmu tenung. Ya, kalau sekarang bilang okultisme atau dukun perempuan lah. Perempuan ini selalu berteriak-teriak mengatakan bahwa Paulus dan teman-temannya ini adalah
orang-orang atau hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi perempuan ini sambil berteriak-berteriak, jadi sangat mengganggu buat Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita dengar kata-katanya, sepertinya baik ya. Perempuan yang punya ilmu tenung itu berkata begini, orang-orang ini, Paulus dan kawan-kawannya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi sepertinya benar ya, ucapannya itu tidak salah. Tetapi di balik perempuan ini ada roh tenung, roh sihir. Kalau sekarang bilang roh okultisme, roh perdukunan. Jadi di sini kita belajar lagi, setan bisa menyamar pakai kata-kata yang bagus ya. Itu jugalah yang dibuat Satan pada waktu di Taman Eden kepada Hawa. Dia pakai firman Tuhan, dia pakai kata-kata yang bagus sehingga Hawa tertipu. Nah, sekarang juga setan memakai mulut perempuan penyihir ini dengan kata-kata mereka ini, Rasul Paulus dan teman-temannya adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka sedang memberitakan keselamatan. Sepertinya benar ya, memang benar. Tetapi ini diucapkan oleh setan dengan tujuan motivasinya untuk mengganggu pengajaran Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus. Jadi di sini kita bisa belajar lagi. Kita harus minta hikmat dan kuat kuasa dari Roh Kudus untuk kita bisa membedakan kata-kata ini berasal dari Tuhan atau dari setan. Meskipun kelihatannya baik, seperti yang kita baca tadi. Dan kemudian karena Paulus tidak tahan lagi karena merasa terganggu, dia dengan satu kata dia bentak, "Hai setan, keluar dari perempuan ini." Dan setan tunduk pergi meninggalkan perempuan itu. Ya, padahal perempuan ini banyak menimbulkan keuntungan bagi pembesar-pembesar di kota Filipi. Kenapa? Karena melalui dengan dia punya ramalan, pembesar-pembesar ini menjadi dalam tanda kutip ya, mendapat keuntungan dari ramalan-ramalan si perempuan sihir ini. Jadi marilah kita waspada. Di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran sesat lagi berjalan, sehingga kita harus menjaga keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda di akhir zaman ini jangan sampai tersesat oleh ajaran-ajaran yang kelihatannya bagus, bahkan berdasarkan firman, tetapi di balik itu ada iblis yang mau menyesatkan. Inilah hal-hal yang kita bisa dapat dari firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti Oma Palar yang akan melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman tim Barlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya tadi melanjutkan tadi apa yang Opa bawakan, melengkapinya saja dari pembacaan Kisah Rasul 16 tadi mengenai Paulus di Filipi ya. Pembacaan kita bagaimana Paulus berjalan membawa kabar keselamatan Injil di dalam pekerjaannya. Pada Kisah Rasul ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa menjadi contoh bagi generasi kita akhir zaman ini. Apa yang kita lihat di dalam pembacaan ini, saya mengambil ada dua wanita dan Paulus dengan rombongannya membawa pekerjaan penginjilan yang Tuhan tugaskan. Paulus dengan teman-teman kawan-kawannya berjalan membawa kabar sukacita. Saya percaya Paulus dengan kuat kuasa dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus berjalan.
ya, menyediakan diri hidup mereka melayani Tuhan. Yang menjadi masalah kita, yang saya tertantang untuk kita berpikir bersama mengenai dua wanita. Dua wanita kita melihat, meneliti di situ, ada wanita Lydia dan seorang wanita petenung. Dua-dua yang wanita petenung dikatakan seorang hamba. Ada seorang hamba perempuan. Dia hamba, jadi dia juga bekerja di bidang rohani. Kalau kita melihat hamba, ya, hamba apa nggak dibilang, tapi waktu kita membaca kita pasti berpikir dia seorang hamba di dalam Tuhan dalam pembacaan kita. Yang berikutnya adalah Lydia. Bagaimana Paulus datang ke tempat itu, ya, tempat perkumpulan mereka, ada tempat sembahyang orang Yahudi. Mereka di situ Lydia bukan sendiri, tapi ada beberapa wanita yang duduk, yang ada di situ, dan Paulus bercakap-cakap dengan mereka. Mereka ada di rumah Tuhan. Dan wanita yang satu bukan di rumah Tuhan. Tadi Opa sudah katakan bagaimana waktu mendengarnya itu, tadi kita sudah tahu perbedaannya. Tetapi yang saya mau bicarakan di sini, bagaimana sikap orang yang hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Seperti kan tadi Opa katakan, seperti bersamaan, bagus, ya. Satu mendengar dengan apa yang dia dengar dan dia tertarik, ya. Dan dia tertarik dan itu berbuah, hasil dia dengar berbuah dan merindukan untuk dibaptis, ya. Saya tidak panjangkan di situ bagaimana pekerjaan bertemu dengan wanita-wanita dan diwakili oleh wanita seorang bernama Lydia yang ingin dibaptis, dan apa yang dia rindukan Paulus dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Saya tidak lanjutkan di situ. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar ini dan sudah berpikir yang begitu bagus, ya, Paulus dengan hasil yang mereka menjalankan pekerjaan Tuhan, melayani orang, ya. Begitu juga kita bawa untuk kita zaman sekarang, ya. Dengan wanita dibandingkan tadi seorang petenung. Di sini kita bisa melihat perbedaan hasil mereka dua-dua wanita, ya. Dua-dua wanita. Jadi wanita di sini dalam hal ini, wanita bisa membawa suatu kegerakan rohani. Kita melihat dasarnya di situ. Mereka wanita yang bisa melihat, membawa satu kegerakan rohani yang begitu bagus, dan bisa juga di luar yang tidak bagus, maksud saya, ya. Yang dalam hal ini Paulus melihat itu. Bagaimana kita menjadi contoh Paulus bisa membedakan itu. Ini satu hal yang menantang pembacaan kita. Bagaimana kita seorang hamba Tuhan. Saya percaya kita semua adalah disebut hamba Tuhan. Karena Tuhan menginginkan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tuhan tidak mengatakan si A karena tingkat rohaninya dia jadi hamba Tuhan, si B belum bisa jadi. Tuhan di situ bekerja tiap-tiap masing-masing anak-anaknya. Yang paling Tuhan senang, kita setelah membaca apa yang Tuhan rindukan, kita renungkan, kita tergerak hati untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Tidak ada di situ Tuhan mengkotak-kotakan. Mari kita tergerak untuk menjadi hamba Tuhan. Itu kemudian bagaimana kita mengembangkan diri kita, itu hal yang kita rindu, dan kita rindu Tuhan untuk membentuk kita. Pasti Tuhan akan menyambutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah, asal kita rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang saya tekankan di sini, bagaimana kita seorang anak-anak Tuhan yang menjadi hamba Tuhan, yang rindu melayani Tuhan, kita bisa mengatakan kita adalah hamba Tuhan. Walaupun orang belum melihat kita sebagai hamba Tuhan, tapi sikap hidup kita bisa menyatakan hamba Tuhan.
Ya, untuk saya itu tidak ada sesuatu yang tidak boleh. Kalau kita katakan kita hamba Tuhan, tapi kita bergerak di luar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita bukan hamba Tuhan. Itu bisa kita rasakan. Tetapi mari kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana dia di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana seorang hamba Tuhan yang kita bicarakan ini bisa melihat, ya, perbedaan mana orang, dalam hal ini wanita petenung dan wanita yang seperti Lydia. Saya tidak kupas apa pekerjaan karena Opa sudah katakan tadi. Tetapi sikap itu bagaimana kita sebagai hamba Tuhan melihat ini, bisa melihat. Yang pertama saya renungkan, Lydia seorang wanita yang hidupnya ada di lingkungan Tuhan. Duduk bersama wanita-wanita lain. Dia seorang bekerja membuat pakaian ungu, ya. Bagaimana dia bekerja penjual pakaian ungu yang Opa sudah katakan tadi. Di situ ada pekerjaan wanita-wanita melayani. Mungkin dia pebisnis, saya percaya dengan penjual dia pebisnis, tapi dia ada di dalam hadirat Tuhan, berarti menandakan dia ada di lingkungan Tuhan, ya. Itu seorang hamba Tuhan Paulus bisa melihat itu. Dan sekarang mereka keluar ketemu orang yang tidak seperti Lydia dan teman-teman. Nah, orang itu berteriak, sepertinya isinya sama, memuliakan Tuhan. Yang menjadi titik tolak sini, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa mempunyai nalar yang peka dalam hal ini. Ya, hamba Tuhan yang benar, bagaimana mereka mewujudkan, ya, hidup Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menampakkan di dalam hidup mereka. Saya percaya Bapak Ibu bisa melihat ini tanpa juga kita renungkan lebih jauh dan dalam. Kita sudah lihat hasilnya. Paulus melihat, dia berteriak memuliakan, sepertinya memuliakan Tuhan. Tetapi kalau saya melihat perempuan yang katakan hamba ini, dia berteriak bahwa inilah hamba Tuhan yang sangat tadi dibilang yang bisa, yang orang-orang hamba Allah yang maha tinggi, ya. Itu juga pengakuan dari wanita ini, perempuan ini. Sepertinya bagus memuliakan Tuhan, tetapi yang letaknya di situ, yang saya merenungkan di situ, saya membaca, saya renungkan, itu kehidupan apa yang dia lakukan itu tidak ada keteraturan. Dia mengacaukan apa yang Paulus sementara lakukan, ya. Paulus sementara berbicara, dan Paulus di pembacaan kita berhari-hari dia jalan demikian. Kalau melihat pekerjaan Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu di rumah, di situ tidak ada teraturan, kacau, ribut, dan kepekaan Paulus melihat itu. Seorang hamba Tuhan bisa melihat itu. Ya, bagaimana bagi kita, mari kita renungkan hal ini. Ini sangat kelihatan. Mata kita yang jeli, yang biasa hidup dengan Tuhan, bisa tahu hati kita ini bukan Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan di dalam Tuhan dan di luar Tuhan? Ini agak nampak, Bapak Ibu. Yang kami saya ulang-ulang, kami bekerja di pelayanan supernatural. Ini masih nampak, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada hal-hal yang kami bertemu di dalam pelayanan kami, penginjilan kami. Itu sama sekali tidak nampak. Sama sekali tidak menampakkan di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Nah, ini menantang kita. Di saat kita membawa satu tugas karunia, penginjilan, atau tugas pelayanan, kita harus punya kepekaan dalam hal ini. Ini sangat tertantang bagi kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita sekarang berada di dunia supernatural yang demikian. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, sulit.
kita bisa terjebak, Bapak Ibu. Saya sekeluarga hidup dalam pelayanan itu. Bagaimana kita bisa membedakan? Kita harus lebih dulu mendidik diri kita sendiri. Hidup bersama di dalam Tuhan, pribadi, keluarga. Hidup selalu bergantung di Tuhan. Jadikan kehidupan kita, rumah kita adalah rumah Tuhan. Rumah tempat doa Tuhan. Doa pekerjaan Tuhan itu keluar, dia punya sinar, punya kemuliaan Tuhan itu keluar dari kehidupan kita, dari rumah tangga kita. Kalau sudah demikian hal-hal begini Bapak Ibu, waktu kita berjalan membawa kabar sukacita, karunia kita, pelayanan kita sangat mudah untuk melihat perbedaan itu. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kalau membaca firman hari ini itu mudah. Tapi saya ajak kita tertantang karena kami ada di situ. Itu zaman sekarang sangat sulit Bapak Ibu untuk membedakan. Kalau kita tidak dasari kehidupan kita, hati kita, ya, kehidupan bersekutu dengan Tuhan selalu ada di situ, kita bisa melihat Tuhan akan memberikan itu karena kerinduan kita. Ya. Yang kedua, saya ulang lagi seperti yang kita bawakan minggu lalu, hidup dalam persekutuan. Nah, Lydia hidup di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Ya. Wanita tadi yang dikatakan hamba itu tidak ada persekutuan, tidak dinyatakan di situ. Bahkan di situ sudah jelas dikatakan dia seorang petenung. Tidak ada satu persekutuan. Jadi sekali lagi firman hari ini saya mau katakan, jangan jauhkan persekutuan. Di dalam persekutuan Bapak Ibu sangat indah. Saya ulang-ulang, di dalam persekutuan apa yang kita tidak mampu di situ dimampukan dengan bersekutu. Apa yang kami punya kelebihan kami bisa bawa untuk orang lain melihat kelebihan kita, menjadi contoh. Itu semua di dalam persekutuan. Nah, Lydia itu seorang penjual, pasti dia bergerak di bisnis. Ini juga menjadi satu tanda bisnis kita bawalah di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Di dalam kita bergerak bisnis apa bekerjaan di dunia itu juga didasari oleh Tuhan. Sungguh indah Bapak Ibu. Terlalu banyak kalau kami mau saksikan sekarang. Banyak sekali orang yang hidup berbisnis, bekerja berlandaskan Tuhan. Sangat indah. Tidak ada satu masalah pun yang mereka alami tidak terjawab. Tapi apa yang kita ketemukan sekali lagi dengan hamba Tuhan wanita yang berteriak, ya, itu pun sangat peka oleh Roh Kudus berikan pada Paulus, dan kita baca dia mengusir roh itu keluar, ya. Di dalam kita juga tertantang Roh Kudus, ya, bagaimana punya kelebihan yang begitu hebat di dalam diri Paulus bisa mengusir roh jahat itu. Dia tahu ini roh jahat yang menghalangi pemberitaan Tuhan, mau mengacaukan. Dia bisa ambil tindakan, dia mengusir. Jadi saya mau katakan memang mengusir roh jahat ada kelasnya juga, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengusir, ya. Harus bisa. Saya katakan, mari Bapak Ibu anak-anak Tuhan, tidak ada batasan orang yang bergerak di dalam roh dan tidak. Kita semua anak-anak Tuhan pada zaman ini harus bisa mengusir roh jahat. Seperti kita dengar di khotbah tiap hari Minggu atau di medsos, bahwa zaman kita anak-anak Tuhan sekarang adalah zaman apa? Peperangan rohani. Setiap saat peperangan rohani, karena iblis yang mau datang menyerang kita. Kita harus siap, kita setiap saat harus siapkan diri. Jadi karena kita siapkan diri, Tuhan memberi kita apa? Kepekaan. Seperti Paulus tadi. Itu sudah berjalan berapa hari? Coba kita baca. Nanti terakhir Paulus ambil tindakan. Bukan waktu pertama dia langsung tahu, tidak. Sudah beberapa hari
Lalu langsung Paulus ambil tindakan. Jadi Bapak Ibu, di sini pembacaan hari ini banyak sekali pelajaran. Bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita punya pekerjaan di dunia sekuler, kita bawa di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu banyak hal yang seperti Lydia tadi, sampai dia mau mengizinkan Paulus, meminta dengan sangat, Paulus mari untuk singgah di rumahku. Itulah hati para pengikut Tuhan, hati mau berbagi karena terpanggil. Saya tidak panjang di situ, saya pasti tahu Bapak Ibu merenungkan hal ini luar biasa. Sekali lagi saya katakan, hamba yang di luar petunung itu betul-betul tidak di dalam Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, terakhir saya mau katakan, kita pilih yang mana? Ya. Kalau lebih jelas pasti kita tidak mau pilih yang petunung tadi, hamba Tuhan yang dunia tadi berteriak-berteriak. Tetapi itu sekarang pembacaan ini gampang kita lihat, sangat mudah karena kita sekarang punya Roh Kudus, gampang. Tetapi apakah kepekaan bahwa itu di luar Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, penuhi kita punya kehidupan itu dengan Tuhan. Ya, dunia nomor 2. Kehidupan rohani kita, pribadi, keluarga, persekutuan itu yang perlu ditingkatkan. Dari rohani itu imbasnya kepada jasmani. Banyak orang cari jasmani dulu, sudah mulai goyang baru aduh mana Tuhan. Itu kan biasa selalu kita lihat. Tapi untuk anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saya sarankan cari rohani dulu. Kadang-kadang kita berpikir rohani mau makan apa, kenyataan tidak bisa kita ketemu, ya, tidak menjamin hidup kita. Tapi Bapak Ibu, saya melayani begitu banyak supernatural. Saya ulang-ulang, kita harus orang supernatural karena Tuhan kita supernatural. Kita kejar itu sama. Waktu kita supernatural, kita akan lihat natural itu dengan mudah. Tapi kalau kita kejar natural, begitu datang masalah, kita tidak bisa lihat supernaturalnya. Karena supernatural yang menghancurkan kita siapa? Setan. Jadi saya ajak, saya tidak dalam di situ. Saya percaya Bapak Ibu bisa tahu akan hal ini. Mari kita dengan Tuhan. Lebih giat, lebih dalam. Didik diri kita, keluarga kita, persekutuan kita berharap dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadikanlah kita selalu memerangi perang rohani. Setiap hari perang rohani karena kita hidup di akhir zaman. Ya, saya tidak ulang lagi, pasti Bapak Ibu mengerti, tapi apa yang saya katakan hari ini sampaikan, saya percaya Bapak Ibu mengerti dan saya percaya sangat mengerti. Tapi setelah ini saya doakan kiranya Roh Kudus akan memberikan Bapak Ibu lebih lagi hikmat, lebih tinggi lagi pengertian setelah mendengarkan ini. Asal Bapak Ibu mau cari Dia. Tuhan akan bukakan segala rahasia. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tapi apakah kita sebagai anak-anaknya mau, itu saja pertanyaan ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, kiranya ini bisa dimengerti, membawa berkat apa yang disampaikan pada hari ini menjadi satu contoh. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman hari ini membawa satu kehidupan yang baru bagi Bapak Ibu di rumah. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.